Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hore! Senang banget ya di hari yang baru ini kembali Pastor bisa berkesempatan melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian terkasih, Mama Papa yang dalam pemulihan. Saya percaya rahmat Tuhan baru dan kasih-Nya dicurahkan. Dan setiap Bapak Ibu sekalian dalam Yesus, kita tinggalkan hidup yang lama, diubahkan. Hidup ini ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Silakan di-share ini pujian, memberkati banget. Banyak orang akan terberkati. Bukan dengan emas perak, Yesus menebus dirimu. Oleh segenap kasih dan pengorbanannya, Yesus mengasihi kita semuanya. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Mari tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini mari letakkan pada mezbah Tuhan Yesus. Jadilah pada kami yang jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah pada kami semua seperti apa
apa yang Tuhan Yesus inginkan. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Saya. Yang terberkati, jangan mau terima berkat sendiri. Yuk kita berbagi link, tautan, tag layar, posting ulang, biar semakin banyak orang bergabung dan boleh mereka mengenal, merasakan, dan menerima pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Di live streaming ini atau pelayanan doa bagi Anda, ada kesembuhan bagi sakitmu dan ada jalan keluar dari pergumulan yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Bagikan, subscribe, dan kita sama-sama ikut mendukung pelayanan medsosnya Pastor Adi Simon. Ujian ini sangat sungguh memberkati, bukan dengan barang fana. Yesus membayar dosaku dan dosamu dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Yes. Bukan dengan emas perak. Yesus menebus diriku dan diri Anda, dirimu yang dikasihinya, oleh segenap kasih dan pengorbanannya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tuhan tolong, semuanya lihatlah menjadi sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan. Ketika ramai-ramai, Tuhan baik. Niscaya kebaikan Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Ketika ramai-ramai, Tuhan baik. Amin. Bukan dengan emas perak, Yesus menebus dirimu, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan pengorbananmu. Tuhan, sembuhkanku cara hidupku yang lama. Semuanya menjadi sia-sia
dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tuhan tolong semuanya jadi sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan, Tuhan tolong, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, padamu, seperti apa yang Tuhan ingini. Jadilah pada kami ya Tuhan, seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, jadilah pada kami semua, bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian ini sangat meneguhkan setiap hati kami. Halo semuanya, Shalom. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian ini? Saya, puji Tuhan. Setelah saudara terberkati, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Di mana? Tentu acara kesayangan kita, waktu yang sangat kita candu dan rindukan, yaitu Time for Bible. Sebelum saya akan mulai dengan doa tanda salib, saudara-saudara silakan share, posting ulang, bagikan, dan saudara bisa like dan tap-tap layarnya supaya banyak orang yang bergabung, banyak orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan, kabar baik, kabar pengampunan dosa, kabar kesembuhan, kabar pengharapan, kabar keselamatan dari Injil Yesus Kristus. Silahkan di-share, di-posting ulang, di-tap layar, dibagikan. Dan kalau saudara senang dengan pelayanan ini mau mendukung dalam penyebaran media sosial, saudara silakan subscribe di channel media sosial Pastor Andi Simon, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Hore! Terima kasih. Yuk kita dengar firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, senang sekali. Tadi pujian itu mengatakan supaya kita tinggalkan hidup yang lama. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Karena Anda dan saya sudah ditebus dari cara hidup yang lama
dan kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita sudah diberikan materi keselamatan, bukan dibayar dengan barang yang fana, bukan juga emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus yang tidak bercacat dan yang tidak bercela. Baik, oleh sebab itu, pujian tadi yang kita dengar, kita ikut senandungkan, itu terambil dari firman Tuhan loh. Di mana saya akan bacakan ayat suci firman Tuhan. Saudara-saudara tolong ketik ayatnya. Setelah ketik, tolong disebar, tolong di-share. Jadi saudara pastor menyampaikan firman, Anda bantu men-share biar seluruh bumi mendengar firman Tuhan lewat anak-anak Tuhan yang setiap pagi men-share kabar baik ini, kabar sorgawi ini. Yuk, sama-sama kita melihat dari firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Ketik ramai-ramai 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Puji Tuhan. Bukan dua Petrus ya, tapi 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Habis ketik sebar, habis ketik share, habis ketik posting ulang, habis ketik bagikan. Sekarang saya bacakan ya. Bagian terkasih ada tertulis firman Tuhan, ya. Dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang saudara-saudara yang saya sayangi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita harap bisa paham ya. Coba saya baca ulang dengan false yang benar, takutnya nanti salah penekanan, saudara tidak menangkap baik maksud dari ayat ini. Saya ulangi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Harap jelas ya. Sekarang ayat 19. Lantas kalau bukan emas dan perak, apa dong? Ini dia ayat 19 jawabannya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Kalau darah anak domba di perjanjian lama itu hanya bisa refillnya 1 tahun berlaku. Tahun berikutnya isi ulang, refill itu bisa isi ulang, tapi tahun berikutnya mesti diisi ulang lagi. Itulah kelemahannya kalau darah hewan, darah anak domba yang diterapkan di perjanjian baru, saya firman Tuhan, dan dilakukan oleh imam-imam di zaman itu. Namun yang sangat mulia, kudus, dan berharga, kita hari ini diselamatkan, diampuni, dibenarkan, disucikan, dikuduskan, disembuhkan oleh darah Yesus. Alkitab mencatat bilur-bilurnya
kamu menjadi sembuh. Luar biasanya, bukan dengan darah domba, bukan dengan darah kurban hewan, melainkan dengan darah yang mahal. Darah siapa yang mahal? Alkitab mencatat, yes, Tuhan kasih tahu lewat surat cintanya. Darah yang mahal yaitu darah Yesus. Ketika ramai-ramai, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Jadi saudara, di sini saya mau sampaikan isi hati Tuhan bahwa hidupmu dan hidupku itu berharga. Kalau saudara sedang sakit sekarang ini dengar, tidak selama-lamanya engkau sakit. Dan tidak mustahil lewat doa-doa sebentar Bapak Ibu mendapat berkat kesembuhan. Katakan amin. Hidup kita berharga karena udah ditebus, bukan dengan darah domba atau darah hewan, tapi dengan darah yang mahal, itu darah Kristus. Oleh karenanya, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan kehendakin adalah, mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang lama itu semua menjadi sia-sia. Mari sama-sama kita membuka hati, mendengar apa maksud, apa suara firman Tuhan buat kita saat ini. Apa yang kita perlu tinggalkan. Cara hidup lama yang seperti apa yang kita mau dengarkan hari ini. Sekarang saya akan bagikan apa yang kita perlu tinggalkan, cara hidup yang lama. Supaya waktu kita didoakan sebentar, diberkati, kita sembuh sehat, tidak kumat lagi. Ya, kalau saudara-saudara masih kembali dengan cara hidup yang lama, maka saudara seperti berkata, seekor diumpamakan seekor babi yang habis dimandikan, dia bermain kembali di kubangan. Kita ini berharga, kita ciptaan Tuhan yang mulia. Saudara-saudara sudah diberikan materi keselamatan, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak dibayarnya. Dirimu, rohmu ditebus oleh surga dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, mari hendaklah kita semua mendengarkan firman ini sama-sama. Yuk belajar. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Ketika rame-rame, tinggalkan hidup yang lama. Ketika rame-rame, tinggalkan hidup yang lama. Baik, secara praktis saya tidak buka beberapa surat atau kitab ya, ataupun Injil, tapi saya hanya membuka satu bagian dari Efesus pasal 4. Ya, kita melihat di sini ada cukup banyak, tapi satu bagian. Ya, sehingga kita tidak lompat sini, tapi kita fokus di Efesus pasal 4, mulai ayat 22 sampai dengan ayat 32. Wow, ada 10 ayat yang saya akan bacakan. Kiranya kita semua bisa menyimaknya, dan Roh Kudus pasti akan menerjemahkan firman ini menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Kalau ada yang dengar ini sekarang dan ada gangguan di jantungmu, sesak, atau rasa nyeri di bagian dada Anda, ada kabar baik karena ada kekasih Tuhan yang bersaksi. Saudara bisa lihat di thumbnailnya sekarang ini,
bagaimana sudah divonis penyumbatan di jantungnya hingga 100%. Di sini dia bersaksi berkat doa. Sekali lagi, berkat doa. Kekasih Tuhan ini jantungnya bisa normal kembali. Saudara-saudara, siapakah yang bisa menyembuhkan? Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sebentar waktu engkau dengar firman Tuhan, buka hatimu dan percayalah Tuhan itu ada dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Baik, sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 32. Udah tahu ya? Habis ketik, sebar. Ings, Diari, bless you. Glory, bless you. Wonder Woman, bless you. Dan semua orang-orang baik, terima kasih. Wah, tidak ada henti-hentinya komentarnya, like-nya, di-share, di-posting ulang. Dan juga banyak sekali yang kasih gift, stiker, bintang. Makasih. Nah, sekarang kita kembali. Kita mau dengarkan dan firman ini yuk kita jadikan sebagai nasihat untuk mengkoreksi kehidupan rohani kita, kehidupan pribadi kita, dan karakter kita yang lama. Kalau masih ada, yuk sama-sama kita minta Roh Kudus bimbing kita supaya bisa kita tinggalkan semua itu dalam nama Yesus. Baik, selamat mendengarkan dari Efesus pasal 4 ayat 22 hingga 32. Ada tertulis, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, harus menanggalkan manusia yang lama. Karena Tuhan bilang tadi apa? Yang dulu itu sia-sia. Udah ditebus, roh kita ditebus, hidupmu ditebus untuk menjadi ciptaan yang baru. Maka yang baru sudah datang, yang lama hendaklah kita tanggalkan. Nah, tanggalkanlah manusia lamamu. Karena manusia lama itu kalau tidak ditanggalkan, dengar firman ini, itu nanti akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itulah sebabnya kita perlu menanggalkan manusia yang lama. Karena nafsu menyesatkan, apabila kita tidak bertobat, itu nanti akan menemui kebinasaannya. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang binasa. Maka firman-Nya hari ini datang kepada saya dan saya share kepada saudara. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Beda sama iblis. Iblis, setan, itu tempatnya neraka. Bahkan neraka Tuhan buat untuk mereka. Tapi karena iblis, setan tidak mau ke neraka sendiri, dia cari pengikut. Dan Alkitab mencatat 1/3 manusia menjadi pengikut iblis dan jatuh di neraka. Itu nubuatan Alkitab dan akan terjadi. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Maka marilah kita belajar, meskipun proses saya tahu lebih mudah bicara daripada prakteknya. Maka sama-sama kita mari bergumul
Dan kalau kita sudah buat keputusan, niscaya Roh Kudus akan tolong kita, mampukan kita untuk menjalankan apa yang kita keputusan itu. Ya, karena kalau kita tidak segera bertobat, nanti oleh karena nafsu yang menyesatkan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan sayang saudara, makasih, bless you, bless you, bless you. Ayat 23 yuk, saya baca lanjut ya. Supaya kamu dibaharui dari dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25 dari Efesus pasal 4. Ini menjadi juga peringatan bagi orang yang masih suka dusta, ya, suka silat kata, masih suka dua muka, masih suka lidah ular, ya. Ini peringatan kepada mereka-mereka yang masih hobi bohong, ya. Karena Alkitab mencatat Efesus 4:25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Ya, kalau satu iman, kita anggota tubuh Yesus. Kalau satu bangsa, kita saudara dalam satu bangsa, satu daerah, satu tanah air, satu nusa, satu bahasa. Ya. Ayat 26. Ini berikutnya saya sampaikan lebih dulu bagi orang yang tukang marah. Pastor, apakah orang Kristen nggak boleh marah? Boleh. Yang tidak boleh, dua. Apa itu? Katanya nggak boleh marah. Saya bilang boleh. Ya, orang Kristen boleh marah? Boleh. Tapi ingat dua hal ini. Apa itu? Satu, yang nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah itu tabiat, itu karakter. Ya. Kalau sehari nggak marah, akhirnya karena orang-orang di sekitarnya udah dia marahin semuanya, pada kabur. Ketemu kucing, ketemu dogi pun dimarah-marahin. Itu karakter. Itu yang nggak boleh. Ya. Yang kedua apa? Jangan menyimpan amarah. Ya, jangan dengan alasan apapun juga. Aku kesal nih, akhirnya aku menyimpan amarah berhari-hari. Jangankan berhari-hari, jangan kau simpan amarahmu sebelum matahari terpedam. Harus sudah ada namanya melepaskan jengkel, marah, kesel itu. Ya, tentu kita marah kadang-kadang banyak alasan. Saya juga beberapa hari lalu marah karena sudah berbuat baik, dibalasnya tidak baik. Diputar balik keadaan dan macam-macam. Akhirnya saya marah. Dan saya memberikan sebuah pelajaran. Tapi tidak boleh sampai marah-marah.
Dan juga kalau sudah marah siangnya, jangan sampai dibawa sampai malam hari. Sebelum matahari terbenam, harus sudah jangan lagi ada roh amarah dalam hati. Kenapa? Yang kita mungkin marah, udah berubah, udah sadar. Nah kita kalau masih menyimpang amarah, ya kita yang rugi. Ya, itu tercatat dalam Efesus 4 ayat 26. Selamat mendengarkan. Ini khususnya saudara-saudara yang masih suka marah. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah boleh. Marah boleh. Dengan prinsip-prinsip yang benar, dalam arti di sini kalau memang salah ya kita perlu marah. Tegur dengan kasih. Bicara dengan santun. Ya. Nah, yang tidak boleh apa? Jangan sampai kau marah bikin dosa. Di mana korelasinya nih? Marah bikin dosa di sini. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah untuk mendidik itu boleh. Marah untuk menegur itu boleh. Tapi kalau marahmu sampai kau simpan tengah malam, itu berarti kau sakit hati. Ini yang tidak boleh. Ini benih dosa. Dan ini membuat engkau hidup terikat dengan dosa. Ya. Karena saya mengumpamakan, seandainya orang Kristen tidak boleh marah dan dia punya pemahaman marah adalah dosa. Saudara diapain? Oh, nggak apa-apa. Dalam hati dongkol. Nggak gitu. Anak Tuhan itu ya kita kalau marah bilang marah. Tapi jangan sampai marah-marah. Jangan sampai dendam, benci, iri, dengki, kepahitan, itu yang rusak diri kita sendiri. Ya, coba kalau misalnya Anda di apa-apain gitu, oh iya, enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak gitu juga konsepnya. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Habis marah, jangan dendam. Habis marah, bereskan. Kalau hatimu ada yang salah, cepat minta supaya damai sejahtera di hati. Jangan sampai marah itu menguasai menjadi amarah sampai matahari terbenam, belum beres. Lantas saudara berhari-hari, lama-lama menjadi mengikat engkau. Ini juga kita harus tinggalkan, ya. Harus kita tanggalkan. Benci sama suami, benci sama istri, harus berdamai hari ini supaya keluarga rumah tangga diberkati. Rumah tangga keluarga ada damai sejahtera, ya, ada sukacita. Demikian pun juga anak ke orang tua kepada anak, nggak boleh saling membenci, harus saling kasih, mengampuni supaya hidup ini semuanya baik dan semuanya dapat berkat dari Tuhan panjang umur. Amin. Berikutnya ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya beri contoh, kalau saudara-saudara sudah ikut Tuhan Yesus, jangan lagi ada model sesajen apapun juga dalam hidup Anda. Tapi kan tradisi, Pastor.
Tapi kan ini kan untuk menghormati aja nenek moyang kita. Jangan lagi, karena semua sesajen itu mengundang roh yang lain. Orang percaya dalam diri mereka ada Roh Kudus, Roh Suci, Roh Maha Kudus dari Tuhan yang membimbing engkau, sehingga kita tidak perlu ada lagi roh-roh ilah-ilah yang lain. Kita nggak perlu menduakan, mentigakan. Kita nggak perlu lagi seperti ada backing yang lain, nggak perlu. Ya, dengan demikian kalau saudara-saudara misalnya sudah Kristen, tapi masih toleransi dengan sesajen, ya, dengan hidupmu yang lama, ilmu-ilmu, mistik-mistik dan sebagainya. Dengarkan ini, iblis itu cerdik. Tanpa manusia undang juga, dia akan berusaha untuk masuk di hidup Anda. Untuk apa? Mencuri damai sejahtera, merusak hidupmu, dan membinasakan engkau. Jelas tercatat dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang, iblis pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi kalau saudara buka celah, itu berarti saudara secara terang-terangan undang iblis masuk. Contoh, kalau saudara marah dan engkau tidak bisa kendalikan dirimu sampai amarah berhari-hari, kau sudah memberi kesempatan iblis duduk di hatimu. Kalau di hati kita ini ada sebuah kekosongan, dan di situ ada sebuah kursi, harusnya yang bertahta Yesus. Tapi kalau saudara-saudara hatimu kosong dan kursi itu, dengan engkau marah dan tidak mengampuni, engkau sudah mengundang secara terang-terangan, iblis duduklah di hatiku. Mau gitu? Nggak mau kan? Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika ramai-ramai, jangan beri kesempatan kepada iblis. Oke, lanjut 28. Berikutnya ini saya sampaikan hidup yang lama, saudara-saudara yang dengar ini, yang masih suka mencuri. Kalau saudara bertobat hari ini, engkau masih bisa diampuni dan diubahkan. Masih ada kesempatan untuk berubah. Karena ketika saudara dengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau besok, saya tidak tahu. Ya, tapi saya bicara hari ini. Saat engkau dengar, jangan keraskan hatimu. Masih ada kesempatan untuk engkau berubah. Ya, stop mencuri. Di sana dikatakan Efesus 4:28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow, ini indah sekali. Setiap orang memang berhak bahagia, setiap orang memang berhak untuk menerima kesempatan kedua. Kalau saudara hari ini dengar renungan sharing ini dan engkau pernah melakukan apa yang Tuhan larang di sini, bertobatlah. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Dan kalau saudara-saudara merasa engkau pernah membuat orang rugi, curi punya orang, dan engkau sadar, dan itu saudara punya kemampuan hari ini untuk bukan hanya bertobat tapi kembalikanlah. Ya, kembalikanlah.
Tuhan sanggup memberkatimu dengan berkat daripadanya, dan berkat Tuhan itu damai sejahtera. Berkat Tuhan itu pasti cukup, dan seringkali saya bersaksi, saya melihat, saya merasakan Tuhan curahkan bisa berlimpah-limpah. Ya, jadi orang yang mencuri, suka nyolong, stop sudah. Bertobat, jangan ulangi lagi. Hiduplah baru, dan biarlah berkat yang engkau nikmatin dan anak cucu nikmatin itu berkat Tuhan, bukan hasil korupsi, bukan hasil nyolong, bukan hasil curi. Dan luar biasa loh, kalau saudara hari ini mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan bilang apa? Nanti kau diberkati. Berkat yang kau dapat dari Tuhan, kau pun akan bisa dipakai sebagai donatur, sebagai orang yang dermawan. Tapi dermawan donatur bukan dari hasil uang korupsi, bukan hasil uang nyolong, tapi dari berkat Tuhan. Saya bukan pengusaha, saya bukan sultan, saya bukan punya tambang. Saya hamba Tuhan murni 1000%. Tapi orang-orang sebagian mengenal saya orang yang suka dermawan. Puji Tuhan. Meskipun tidak besar, tapi saya suka membantu siapa saja yang dimana Tuhan gerakkan, saya membantu. Kenapa? Tuhan sudah bilang begini. Dan ini benar terjadi. Dulu saya seorang bajingan. Orang yang bangsat ini saya. Orang yang busuk ini saya. Teguh, thank you. Orang yang bejat ini saya. Tapi saya mau berubah Tuhan. Tanpa Tuhan tolong saya nggak bisa. Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan tidak tolong saya, besok saya pasti gagal lagi. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dari seorang yang bejat, bangsat, busuk, jelek, saya orang ini hari ini sebagai bisa berkata hamba Tuhan ini suka memberkati. Karena kenapa? Tuhan benar-benar memberkati orang yang percaya kepada firman-Nya. Oke, lanjut 29. Ini berikutnya, saudara-saudara yang masih hidup yang lama, apa itu? Masih suka ngomong kotor dari mulutnya, caci maki, masih ada kebun binatang dari mulutnya, padahal udah Kristen tuh, padahal udah baptis tuh, padahal udah ikut ibadah tuh, tapi masih suka sekali tuh dikit-dikit, kalau bahasa orang Surabaya, misu, dikit-dikit misu. Bahkan saya waktu di Surabaya itu istilah misu itu kayaknya jadi bahasa percakapan harian gitu. Ya, misalnya contoh ngomong bercanda atau ngomong benar, tapi ujungnya shock. Hati-hati loh anak-anak muda sekarang yang juga mulai ada polusi media sosial yang ujungnya ngomong jir. Hati-hati, itu sebetulnya bahasa-bahasa yang kotor. Ayo dengar firman ini, terberkati, anakmu perlu dengar, bagikan. Ya. Bagikan supaya keluargamu juga tidak lagi terikat atau hobi ngomong kotor. Karena Tuhan larang. Ayat 29 saya bacakan ya, Efesus pasal 4. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi kalau kemarin ya sudah, hari ini bertobat. Ya, dan minta ampun, dan mulai hari ini kita komitmen di mulut kita kata-kata yang membangun. Nggak boleh ada misu, nggak boleh ada kata-kata
kotor, tidak boleh ada kata-kata makian lagi. Amin. Amin ya. Jadi jangan lagi ada perkataan kotor dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, senang sekali, puji Tuhan. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan didukakannya. Terus kita akan bertanya, apa yang dimaksud mendukakan Roh Kudus? Nah, di bagian ini kita kembali melanjutkan ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, jadi rupanya kita semua tahu ya, bahwa orang Kristen yang masih nyimpan kepahitan, suka geram, suka marah-marah, suka pertikaian, suka fitnah, kalau dia tidak membuang dari hidupnya, itu adalah kejahatan. Dan kejahatan itu setara dengan mendukakan Roh Kudus. Ayo, tapi kan pastor, aku yang lain oke, tapi sama si Ono, katanya sampai mati tidak kulupa. Jangan tunggu mati. Kalau kau tidak mengampuni sekarang ini dan bereskan hatimu, kau sudah mati lebih dahulu sebelum kau mati betulan. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Iman dalam Yesus menjanjikan kebangkitan dan hidup abadi. Dalam Yesus, dalam firman-Nya. Jadi saudara, nanti one day ketika saudara-saudara mendengarkan Pastor Andy meninggal dunia, jangan percaya sepenuhnya berita itu. Kenapa? Karena sebetulnya saya tidak benar-benar mati. Saya hidup kekal bersama Yesus di sorga. Karena memang di dunia ini bukan rumah abadi, tapi rumah abadi Pastor Andi Simon dan setiap orang percaya ada di sorga. Tuhan, kau mendengar satu hari Pastor Andy meninggal dunia, jangan percaya berita sepenuhnya. Karena sebetulnya saya tidak benar-benar meninggal, tapi saya sedang memperoleh hidup yang lebih hidup yang kekal dari Tuhanku, Elohimku yang kulayani selama ini. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan tukar sorga dengan kebencian. Jangan tukar surga dengan kegeraman. Jangan tukar sorga dengan kepahitanmu. Tapi pastor, enggak tahu sih perasaanku. Aduh, lukanya dalam banget. Saya tidak tahu dan saya nggak perlu tahu. Saya mengerti sedikit mungkin bahwa engkau sedang hati dilukai something atau someone, tetapi kau harus bisa mengampuni. Bagaimanapun dalamnya lukanya, goresannya, kau harus bisa mengampuni. Jangan kau tukar kebencian, kepahitan itu dengan sorga. Karena di sorga tidak ada kepahitan. Di sorga
tidak ada lagi kebencian. Jadi kalau kau tetap mau membenci, bahkan engkau pernah mengucapkan sampai di kuburan kau tak benci dia, cepat cabut kata-katamu dan minta ampun sama Tuhan. Kalau kau masih mau terima janji Tuhan keselamatan, kecuali kau berkata, saya rela masuk neraka karena untuk memuaskan kebencianku, saya nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Tapi kalau saudara-saudara masih mau untuk hidup kekal, terima surga, ampuni. Karena kalau saudara-saudara masih tetap kepahitan, maka itu setara dengan mendukakan Roh Kudus. Dan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan Yesus. Ayat 32, hendaklah saya, kita, orang Kristen, orang Katolik, orang percaya anak Tuhan Yesus, semuanya ramah terhadap seorang yang lain. Penuh kasih, nggak boleh sombong, ketika rame-rame nggak boleh sombong, ya. Harus penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Bapa dalam Yesus telah mengampuni kita. Renungan ini menghantar kita untuk berdoa, dan juga kita boleh paham bahwa hidup kita ini berharga. Kalau ada yang nistakan, sudahlah, kita tidak jadi murah karena dinista orang. Kalau ada orang yang jelekin kita, sudahlah, kita tidak menjadi murah karena ngomongan orang lain. Kita ini mahal karena ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Ya, oleh sebab itu, mari kita setiap pribadi mau dituntun dengan rendah hati, terus belajar firman-Nya supaya kita benar-benar meninggalkan cara hidup yang lama. Keluar masuk gereja, puji Tuhan, rajin ibadah, syukur banget, tapi kita harus berubah. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget. Kami mengucap syukur dan berdoa firman-Mu datang mengubahkan setiap kami. Jikalau kami tidak mampu, kami berserah dan mohon Roh Kudus pimpinlah kami dalam nama Yesus. Setiap pribadi yang dengar firman Tuhan diubahkan oleh karena kasih karunia Tuhan datang. Dan setiap orang yang Tuhan cari hari ini bukan kehebatanmu, bukan kemauanmu saja, tapi penyerahanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan berperkara dalam hidup Anda sekalian. Dalam nama Yesus, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berserah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau. Tuhan Yesus, tolong saya. Maka setiap saudara dengar firman Tuhan, rendah hati, aminkan firman, dan mau berubah, Roh Kudus yang manis menolong engkau. Dan lihatlah, day by day hidup Anda akan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, angkatlah air dan minyak di tangan Anda, karena sekarang pastor akan mohonkan berkat untuk air, untuk didoakan, diberkati, biar ini menjadi healing water, dan minyak bisa dalam berkat Tuhan menjadi minyak yang membawa berkat kesembuhan saat engkau mengoleskannya. Air dan minyak di tangan kami, ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, air ini dan minyak ini sudah diberkati. Minumlah air ini dan sembuhlah dari segala penyakit dan kelemahan. Oleskan minyak ini dalam nama Yesus. Kalau ada benjolan, penyakit, penyumbatan, atau luka, alergi, kulit, ada gangguan, dan sakit penyakit, bahkan kalau dia berdosa, dosanya diampuni, saling mengaku dosa. Dan kalau dia terbaring di ranjang, dia akan dibangunkan dan disembuhkan dalam nama Yesus.
Amin. Puji dan syukur, air dan minyak sudah diberkati. Saya mau minum, saudara-saudara. Yuk kita minum sama-sama dan sama-sama diberkati sama Tuhan Yesus. Tos, kampai, diberkati, diberkati. Amin. Senang sekali bisa melayani saudara. Dan sekarang kita akan doa berkat. Angkat tangan saudara. Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semuanya. Apa yang kita kerjakan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Keluar masuknya kita dimanapun berada, Tuhan melindungi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.